Perkenalkan, saya Nur Laili dari jurusan Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Vokasi. Nah, di sini saya akan presentasikan bagaimana rencana usaha yang akan dikembangkan dalam format BMC, Bisnis Model Kampas. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk evaluasi akhir semester pada mata kuliah Technopreneurship sebagai salah satu bentuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengembangkan ide bisnis menjadi satu konsep usaha yang terstruktur, inovatif, dan memiliki kelayakan untuk direalisasikan. Nah, rancangan usaha yang disusun dalam laporan ini mengangkat bidang jasa tata rias pengantin dengan pendekatan profesional, modern, serta mengintegrasikan nilai budaya lokal sebagai identitas dan keunggulan kompetitif. Nah, di pemilihan bidang usaha ini pada dasarnya tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bidang kecantikan, khususnya dalam momen pernikahan yang memiliki nilai sakral dan estetika yang tinggi. Nah, selain itu, perkembangan tren kecantikan yang pengaruh media sosial turut membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang kreatif, adaptif, dan terhadap kebutuhan pasar. Di bab 1, tata rias pengantin memiliki peranan yang penting karena berkaitan langsung dengan penampilan dan kepercayaan diri. Pada hari pernikahan, riasan yang tepat tidak hanya mempercantik secara visual, tetapi juga mampu menonjolkan karakter wajah serta mendukung keseluruhan konsep acara. Nah, oleh karena itu, jasa tata rias pengantin menjadi salah satu komponen utama dalam industri pernikahan yang terus mengalami perkembangan. Nah, menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sektor ekonomi kreatif termasuk di dalamnya jasa kecantikan. Nah, di sini kita memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam hal peningkatan pendapatan maupun penciptaan lapangan kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha di bidang tata rias pengantin prospek yang menjanjikan dan layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, di bagian rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang usaha tata rias pengantin yang kompetitif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Yang kedua, bagaimana menyusun model bisnis yang efektif dan sistematis menggunakan pendekatan bisnis model Kampa atau BMC. Dan yang ketiga, bagaimana menganalisis kelayakan usaha dari aspek strategis pasar dan finansial sehingga dapat diketahui potensi keberhasilan usaha tersebut. Adapun tujuan dari penulisan laporan rancangan usaha ini adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan konsep usaha tata rias pengantin yang memiliki nilai jual dan keunggulan kompetitif. Dan yang kedua, menyusun model bisnis yang terstruktur dan sistematis dengan menggunakan pendekatan bisnis model Kampa atau BMC. Dan yang ketiga, menganalisis kelayakan usaha melalui pendekatan SWOT atau Break Even Point atau BEP sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis model Kampa atau BNC secara analisis dan mendalam. Nah, bisnis model Kampa ini merupakan alat strategis yang digunakan dan menggambarkan atau menganalisis dan merancang model bisnis secara sistematis melalui 9 elemen utama. Nah, menurut Alexander, BMC ini membantu pelaku usaha serta memahami hubungan antar komponen bisnis sehingga dapat menciptakan nilai yang optimal bagi pelanggan
sekaligus menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Dalam konteks usaha Lely Braided Studio ini, penerapan BNC tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai strategi operasional yang dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan, yaitu Key Activities atau aktivitas utama, Key Resources atau sumber daya utama, Partner Network atau jaringan mitra, Value Proposition atau profesi nilai, Customer Segment atau segmen pelanggan. Ada juga channel, saluran distribusi, dan pemasaran. Di sini juga ada hubungan pelanggan atau hubungan customer. Juga ada struktur biaya atau cost struktur. Ada juga revenue stream atau sumber pendapatan. Di bab 3 saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Menurut Philip Kotler, analisis SWOT membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dalam konteks usaha Aura Braid Studio ini, analisis ini digunakan untuk menilai posisi bisnis dalam industri jasa tata rias pengantin yang kompetitif. Di sini juga ada strengths atau kekuatan. Nah, kekuatan utama dari usaha Aura Braid Studio terletak pada aspek keterampilan dan kualitas layanan yang ditawarkan. Sebagai usaha berbasis jasa, kompetisi make-up artist menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan bisnis ini. Nah, kemampuan dalam mengaplikasikan teknik rias modern yang sesuai dengan tren serta karakter wajah pelanggan memberikan nilai tambah yang signifikan. Nah, selain itu, fleksibilitas layanan yang dapat disesuaikan menjadi keunggulan kompetitif. Setiap pelanggan memiliki preferensi yang berbeda, baik dari segi konsep rias, tema acara, maupun anggaran. Kemampuan untuk menyesuaikan layanan ini menciptakan pengalaman yang lebih personal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekuatan lainnya adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran utama. Platform digital memungkinkan usaha untuk menampilkan portofolio secara luas dengan biaya yang relatif rendah. Hal ini memberikan keuntungan dalam membangun brand secara tepat ataupun secara cepat dibandingkan metode pemasaran konvensional. Dari sisi operasional, usaha ini juga memiliki fleksibilitas, biaya yang tinggi, tidak seperti usaha manufaktur. Bisnis jasa tata rias tidak memerlukan tempat produksi besar sehingga dapat dijalankan secara mobile. Hal ini memungkinkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menekan biaya operasional. Baik, di sini ada weakness atau kelemahan. Meskipun memiliki berbagai kekuatan, usaha ini juga memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah ketergantungan yang tinggi terhadap keterampilan individu. Jika kualitas make-up artis tidak konsisten atau terjadi kesalahan dalam pelayanan, maka reputasi usaha dapat terdampak. Selain itu, modal awal untuk pengadaan peralatan dan produk kosmetik berkualitas tergolong cukup besar. Produk make-up profesional umumnya memiliki harga yang tinggi, sehingga membutuhkan investasi awal yang signifikan. Hal ini juga dapat menjadi hambatan bagi pengembangan usaha, terutama pada tahap awal. Nah, opportunity atau peluang. Nah, peluang dalam usaha tata rias pengantin sangat terbuka luas, terutama karena kebutuhan akan jasa ini cenderung stabil. Pernikahan
merupakan kebutuhan sosial yang terus berlangsung sehingga permintaan jasa rias tidak akan hilang, bahkan cenderung meningkat seiring pertumbuhan populasi. Nah, selain itu, perkembangan tren kecantikan dan fashion merupakan ataupun memberikan peluang untuk inovasi layanan. Makeup artis dapat terus berkembang, teknik dan konsep baru yang sesuai dengan tren global maupun tren lokal sehingga mampu menarik minat pasar yang lebih luas. Serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi peluang besar, sehingga media sosial seperti Instagram dan TikTok, Facebook yang memungkinkan promosi yang efektif melalui konten visual, bahkan strategi pemasaran berbasis before after transformation terbukti sangat menarik perhatian calon pelanggan. Nah, selain itu, peluang kolaborasi dengan berbagai vendor seperti wedding organizer, fotografer, dan dekorator dapat meningkatkan jumlah pelanggan secara signifikan. Untuk kolaborasi ini memungkinkan usaha untuk masuk ke dalam paket layanan pernikahan yang lebih besar. Nah, di berbagai usaha yang sudah kita jelaskan tadi, kestabilan pendapatan itu. Nah, di sini kita juga harus mempunyai strategi yang berdasarkan analisis SWOT itu. Nah, apa strateginya? Yaitu berdasarkan analisis SWOT di atas dapat dirumuskan beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha untuk jasa tata rias pengantin ini. Nah, yang pertama itu strategi SOW ataupun strike opportunity. Nah, memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Ya, pertama, mengembangkan branding melalui media sosial dengan menampilkan portofolio terbaik. Nah, menawarkan paket layanan secara inovatif berbasis tren terbaru. Nah, yang ketiga, memperluas jaringan mitra untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Nah, yang ada juga strategi WO atau weakness opportunity. Nah, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan skill. Nah, ada juga untuk mengoptimalkan pemasaran digital dan untuk menekan biaya promosi. Juga membangun tim untuk mengatasi keterbatasan kapasitas. Nah, itu harus kita lakukan secara berkala. Nah, yang ketiga ada strategi atau ST, strike threats. Ya, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, yaitu menjaga kualitas layanan untuk bersaing dengan ataupun secara kompetitor. Kita juga akan membangun strategi ST atau strike threat, menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Nah, adapun yaitu menjaga kualitas layanan untuk bersaing secara kompetitor. Membangun brand premium untuk menghindari perang harga. Ada juga strategi WT atau weakness trade, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, yaitu bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik, serta mengembangkan layanan tambahan untuk menjaga stabilitas pendapatan. Baik, dari apa yang saya jabarkan tadi, di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan penyusunan rancangan usaha yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha jasa tata rias pengantin Lely Brady Studio memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Hal ini didukung oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa tata rias pengantin dalam industri pernikahan yang bersifat berkelanjutan serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, melalui pendekatan bisnis model Kampa ini atau BNC dapat diketahui
bahwa usaha ini memiliki struktur bisnis yang jelas, mulai dari aktivitas utama, sumber daya, hingga strategi pemasaran yang berbasis digital. Setiap komponen dalam model bisnis saling berintegrasi dan mendukung terciptanya nilai bagi pelanggan, khususnya dalam memberikan layanan tata rias pengantin yang profesional, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, dari hasil analisis SWOT, usaha ini memiliki keutamaan pada kualitas layanan, fleksibilitas desain, serta kemampuan memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Nah, di sisi lain terdapat beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada keterampilan individu dan tingginya persaingan di pasar. Namun demikian, peluang yang tersedia seperti perkembangan tren kecantikan dan kemudahan akses digital marketing mampu dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha secara lebih luas. Nah, dari secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Lely Bride Studio merupakan usaha yang layak untuk dijalankan dan dikembangkan, dengan catatan bahwa pelaku usaha harus mampu menjaga kualitas layanan, mengikuti perkembangan tren, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Ada beberapa saran untuk para pembisnis yang ingin mencari peluang dalam bisnis tata rias pengantin ini. Yang pertama yaitu kita harus meningkatkan kualitas layanan, dan yang kedua ada branding digital, serta yang ketiga harus ada pengembangan jaringan mitra, dan yang keempat ada verifikasi layanan, serta yang terakhir ada pengelolaan keuangan dengan baik. Karena keuangan ini adalah hal yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Jika keuangan kita tidak terkontrol, maka usaha kita akan tidak terkontrol juga. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.